Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Kependudukan dengan nama kelompok, yaitu saya sendiri, Asrina Hasrianti Juvarni. Pada awal tahun 2012, Indonesia merupakan negara keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah China, India, dan USA, dan terbesar di 32 provinsi. Analisis data kependudukan merupakan faktor penting dalam pengambilan kebijakan, baik kebijakan pemerintah maupun organisasi lainnya. Analisis kependudukan mencakup perolehan informasi dasar tentang distribusi penduduk, karakteristik dan perubahan-perubahan penerangan, sebab-sebab perubahan dan faktor dasar tersebut, dan penganalisian segala konsekuensi yang mungkin terjadi di masa depan sebagai hasil dari perubahan-perubahan tersebut. Sistem informasi kependudukan adalah suatu sistem yang memberikan data statistik kependudukan di suatu negara. Sistem informasi kependudukan biasanya terdiri atas dua komponen, yaitu komponen berfungsi untuk melakukan pencatatan data atau rekam data kependudukan dan data vital statistik. Di masa yang akan datang, diharapkan data dan analisis kependudukan Indonesia dapat diperoleh dengan mudah, misalnya melalui rekam data. Kecamatan Kolaka terletak di Jazirah Barat Daya Kabupaten Kolaka. Secara geografis, terletak di bagian barat Kabupaten Kolaka, Kecamatan Kolaka. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wunduloko. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mumewe, dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan di Teluk Bone. Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak 6 kali sejak Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Selain sensus penduduk, untuk menjembatani ketersediaan data kependudukan di antara dua periode, sensus BPS yang melakukan survei penduduk antar sensus. SUPAS telah dilaksanakan sebanyak 6 kali pada tahun 1976, 1985, 1995, dan terakhir pada tahun 2005. Data kependudukan selain sensus dan SUPAS adalah proyeksi penduduk. Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial di Indonesia, termasuk warga negara asing, kecuali anggota korps atau diplomatik beserta keluarganya. Berbeda dengan pelaksanaan sensus penduduk sebelumnya, sensus penduduk 2010 melaksanakan metode pencacahan lengkap termasuk pula anggota rumah tangga, korps diplomatik Republik Indonesia yang tinggal di luar negeri. Sensus penduduk 2010 dilakukan serentak di seluruh tanah air yang mulai pada tanggal 1 sampai 31 Mei. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden. Cara pencacahan yang dipakai dalam sensus penduduk adalah kombinasi antara de jure dan de facto. Bagi penduduk yang bertempat tinggal, tetap dipakai cara de jure, dicacah di mana mereka biasa tinggal. Sedangkan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap, dicacah dengan cara de facto, yaitu dicacah di tempat di mana mereka ditemukan petugas sensus, biasanya pada malam sensus dilakukan. Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tunawisma, awak kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu atau rumah apung, masyarakat terpencil atau terasing, dan pengungsi.
Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap tetapi sedang bertugas keluar wilayah lebih 6 bulan, tidak dicaca di tempat tinggalnya. Sebaliknya, seseorang atau keluarga menempati suatu pembangunan belum mencapai 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap di sana, dicaca di tempat tersebut. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Rata-rata pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Struktur umur, jenis kelamin, dan rumah tangga. Struktur umur penduduk pada suatu daerah sangat ditentukan oleh perkembangan tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Sumber utama data ketenagakerjaan yaitu Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi atau data ketenagakerjaan. Tahun 1977 dan 1978, di mana pada tahun 1986 sampai 1993 Sakernas disegerakan secara triwulan di seluruh provinsi di Indonesia. Baru sejak tahun 1994 sampai dengan 2001, Sakernas dilaksanakan secara tahunan setiap bulan Agustus sejak tahun 2002 sampai 2004. Di samping Sakernas triwulan ini dimaksud untuk memantau individu untuk indikator ketenagakerjaan secara dinamis di Indonesia yang mengacu pada klaim The Key Indication of the Laboratorium Market yang direkomendasikan oleh ILO, yaitu The International Laboratorium Organization. Sejak tahun 2015, Sakernas dilaksanakan untuk pengumpulan datanya secara sementara pada bulan Februari, yaitu semester 1 dan untuk semester 2. Sejak Sakernas 2001, konsep status pekerjaan dan pengangguran mengalami perluasan dan penyempurnaan. Status pekerjaan yang pada Sakernas 2000 hanya dikategorikan sebagai mulai dari tahun 2001, ditambahkan kategori baru yaitu pekerjaan bebas di pertanian dan pekerjaan bebas di non-pertanian. Selain itu, dalam rangka menyesuaikan dengan konsep ILO, konsep pengangguran terbuka diperluas yang di samping mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, mencakup pula penduduk yang sedang mempersiapkan usaha, mencakup juga penduduk yang memang tidak ingin mencari pekerjaan. Baik, kita lanjut pada pembahasan mengenai tabel dari sensus penduduk untuk Kabupaten Kolaka. Pembahasan tabel laki-laki dilihat dari data penduduk pada proyeksi penduduk menurut kabupaten, kota, dan jenis kelamin pada tahun 2010 sampai 2020. Pada data sensus laki-laki setiap tahun mengalami peningkatan. Bisa dilihat pada tabel yang saya tampilkan pada layar di belakang saya. Kemudian jika dilihat dari tahun 2010 sampai 2020, di mana jumlah angka kelahiran memang untuk laki-laki selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Baik, kita lanjut untuk tabel perempuan, di mana begitu pula sebaliknya. Pada sensus perempuan, jika dilihat dari data 2010 sampai 2020, jumlah angka kelahiran perempuan selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Untuk tabel rasio jenis kelamin Kabupaten Kolaka untuk beberapa tahun ini setelah dilakukan sensus penduduk, di mana perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada daerah ini setiap tahunnya mengalami perubahan. Bisa dilihat dari tabel yang saya tampilkan untuk layar background. Baik, sekian persentase dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon